Dewa Obat Terkuat, Bab 425. Chen Gang mengangkat telepon dan masih mengamati situasi di luar untuk menghindari kecelakaan. Aku mendengar semuanya, suara Lin Yi datang dari telepon. Ponsel mereka sudah terhubung sejak awal, tetapi Chen Gang tidak pernah mengeluarkannya, dan Lin Yi tidak mengeluarkan suara apapun. Lin Yi mendengar semua yang baru saja dia katakan kepada pria berbaju hitam. Chen Gang berkata, ini adalah pilihanku. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebanyak mungkin. Menghadapi keberadaan mengerikan satu demi satu bukanlah hal yang mudah bagi orang awam seperti Chen Gang. Pria berbaju hitam itu cukup menakutkan, tetapi bagi Chen Gang, pilihan saat ini adalah pilihan yang tepat. Dia 100% berpikir begitu. Itu pilihan yang cerdas. Lin Yi berkata, kamu tidak akan menyesalinya. Dengan kata-kata ini, Chen Gang akhirnya merasa lega. Dia merasa seperti sedang menari di atas tali, dan di bawahnya ada jurang maut. Begitu dia jatuh, dia akan hancur berkeping-keping. Namun, dengan kata-kata Lin Yi, dia tampaknya tidak terlalu takut. Dia sangat berhati-hati. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Saya tidak punya cara untuk menemukan jejaknya. Kata Chen Gang, tidak masalah, selalu ada peluang. Begitu Lin Yi selesai berbicara, dia menutup telepon, jelas tidak terburu-buru. Semakin kuat lawannya, semakin dibutuhkan kesabaran dan waktu yang lebih baik. Pemburu terbaik sering kali muncul sebagai mangsa. Chen Gang meletakkan ponselnya dan bersandar di kursi, seolah dia pingsan. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan energinya dan bersiap untuk langkah selanjutnya. Dia belum pernah melakukan sesuatu yang begitu menarik dalam hidupnya. Dia mengira perkembangan keluarga Chen hingga hari ini telah melalui banyak badai, dan dia belum pernah melihat pertempuran besar apapun. Namun dia belum pernah melihat situasi ini sebelumnya. Chen Gang tidak mengatakan apa-apa. Sungguh sebuah tantangan untuk bertahan hidup di celah antara dua orang dan memiliki identitas ganda yang bisa dia tangani dengan mudah. Semakin menantang, semakin menarik. Sisi lain, Lin Yi sudah menebak hasil ini sejak awal dan tidak terkejut sama sekali. Benar saja, orang-orang laba-laba hitam ada di mana-mana. Aku sengaja membocorkan jejakku. Tidak mungkin mereka tidak bereaksi sama sekali. Lin Yi menunggu reaksi ini selama beberapa hari. Sudah lama sekali sejak dia membunuh beberapa pria berbaju hitam di tempat Zhao Qingshan dan dengan sengaja melepaskan satu orang. Akhirnya ada kabar lagi tentang mereka. Dia menjadi semakin yakin bahwa orang-orang laba-laba hitam selalu menatapnya, dan mereka bahkan mungkin telah menatapnya sejak hari pertama dia kembali ke Tianhai. Dia punya perasaan aneh bahwa seseorang di organisasi laba-laba hitam sangat mengenalnya, dan bahkan mungkin kenalannya, tapi dia masih tidak yakin siapa orang yang dikenalnya itu. Tapi Lin Yi percaya bahwa selama dia terus mendekat, dia selalu bisa mencabut seluruh organisasi laba-laba hitam, memecahkan misteri mereka, dan melihat dengan jelas siapa mereka. Xiao Dao. Lin Yi menoleh dan menatap Xiao Dao, hubungi Chen Fan dan kirim karyawan Ye kembali ke Tianhai dulu. Xiao Dao terkejut. Ya, Tuan Lin. Dia tahu ini tidak direncanakan. Awalnya, Lin Yi tidak mempertimbangkan untuk mengirim kembali karyawan Ye. Dia hanya membiarkan mereka tinggal di Shanghai dan menyembunyikan keberadaannya. Tapi sekarang, mereka akan dikirim kembali ke Tianhai. Dengan kata lain, Tianhai akan menyebabkan gempa bumi berikutnya. Apakah Anda ingin Tuan yang mengirim lebih banyak orang ke sini? Xiao Dao ragu-ragu dan bertanya. Lingkaran bawah tanah Shanghai berbeda dari kota-kota lain. Dalam lingkaran yang sangat maju ini, setiap kekuatan memiliki kekuatan yang kuat dan tidak mudah untuk dihadapi. Tidak butuh. Lin Yi menggelengkan kepalanya, ini adalah medan perangmu. Dia melirik ke arah Xiao Dao, dan nadanya tiba-tiba menjadi serius, menyebabkan Xiao Dao berdiri tegak tanpa sadar. Sebentar lagi, kita akan menuju utara. Mendengar ini, jakun Xiao Dao tergelincir dan dia pergi ke utara. Dia tahu bahwa Lin Yi telah bersiap untuk pergi ke utara, dan Yang Rong juga sama, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Ya, Xiao Dao menarik napas dalam-dalam dan berteriak pelan. Dia tidak bertanya lagi dan berbalik untuk mengatur hal-hal yang dikatakan Lin Yi kepadanya. Hanya masalah waktu sebelum dia pergi ke utara. Lin Yi selalu merasa bahwa orang yang dihormati di organisasi laba-laba hitam berasal dari utara. Orang itu bukan hanya dari utara, tapi mungkin juga kenalanku. Mereka bahkan pernah bertemu. Apa yang ingin dilakukan Lin Yi sekarang adalah mencari tahu orang ini. Pada saat yang sama, Chu Feihe benar-benar sakit kepala. Tidak dapat menemukannya. Kenapa kamu tidak dapat menemukannya? Dia mengumpat dengan marah. Apa gunanya membesarkanmu? Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak membiarkan orang lain menatap mereka sejak awal, jadi kenapa kamu hanya melihat mereka menghilang? Chu Feihe sangat kesal. Sekarang dia tidak dapat menemukan karyawan Ye. Apa yang akan dia berikan sebagai imbalan untuk Chu Feihu? Orang itu, Lin Yi,
Sangat kuat. Dia pasti tidak akan membiarkan Chu Feiyu pergi sampai dia melihat karyawan Ye. Jika ini terus berlanjut, setelah identitas Chu Feiyu dipublikasikan, wajah keluarga Chu akan hancur total. Bagi orang seperti mereka, yang terpenting adalah wajahnya. Pengurus rumah tangga tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia telah mengirim orang untuk mencari hampir seluruh Shanghai, tetapi masih belum ada jejak keberadaan karyawan Ye. Mereka sepertinya telah menghilang dari dunia dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Tetap mencari. Chu Feihe bersenandung, apapun yang terjadi, kita harus menemukannya. Tuan rumah, pengurus rumah tangga ragu-ragu sejenak dan berbicara sedikit ragu-ragu, yang membuat Chu Feihe semakin kesal. Jika kamu kentut, lepaskan. Tuan, menurut saya ini bukan konspirasi Lin Yi. Apa artinya, jika karyawan keluarga Ye itu tidak berada di Shanghai, tetapi dikirim kembali ke Tianhai olehnya lebih awal, maka kami pasti tidak akan dapat menemukan mereka. Mendengar ini, mata Chu Feihe menyipit. Dia jelas tahu bahwa kita tidak dapat menemukan karyawan Ye untuk menggantikan majikan kedua, dan kemudian dia bisa memeras kita dan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal dan chip untuk menggantikan majikan kedua. Kita tidak bisa menolak sama sekali. Pengurus rumah tangga membuat mata Chu Feihe berbinar. Bukan karena dia tidak memikirkan masalah ini, tapi dia hanya berpikir itu tidak mungkin. Bagaimana dia tahu bahwa tuan kedua akan pergi ke Tianhai? Tuan kedua selalu melakukan sesuatu dengan sangat tiba-tiba, bahkan saya terkejut. Adapun karyawan Ye, sebelum majikan kedua pergi ke Tianhai, dia diam-diam dikirim kembali ke Tianhai. Apakah menurut Anda itu mungkin? Chu Feihe mencibir, tapi masih berpikir itu tidak mungkin. Mungkinkah Lin Yi adalah seorang peramal dan bisa meramal segalanya? Bahkan sebelum Chu Feiyu memutuskan untuk pergi ke Tianhai, meskipun sudah pasti dia akan pergi, dan kemudian membuat persiapan terlebih dahulu, pertama-tama kirim karyawan Ye kembali ke Tianhai, dan kemudian buat jebakan untuk menangkap Chu Feiyu hidup-hidup, untuk mengancam keluarga Chu. Jika ada masalah dengan salah satu node ini, itu bukan situasi saat ini. Dia tidak percaya bahwa Lin Yi begitu kuat dan dapat menghitung semuanya dengan sangat akurat. Bab 426. Jika Lin Yi begitu menakutkan, maka orang seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga Chu. Chu Feihe bukan orang bodoh. Bagaimana seseorang dengan visi jangka panjang dan manajemen kota yang rumit bisa menjadi orang biasa? Tianhai hanyalah sebuah kota kecil, dan Yas hanyalah sebuah perusahaan kecil. Itu hanya karakter yang tidak dia perhatikan sama sekali. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat seperti yang dikatakan pelayan itu? Kepala pelayan tidak berani membantah. Oke, berhentilah membuat alasan. Chu Feihe berkata, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Prioritas utama adalah menemukan karyawan Ye. Mereka pasti masih berada di Shanghai. Perhatikan baik-baik. Ya, pengurus rumah tangga mengangguk, tidak berani menyinggung Chu Feihe lagi, dan segera melakukannya. Chu Feihe duduk di sana, dia menyangkal dugaan kepala pelayan, tetapi dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia pikir itu tidak mungkin. Lin Yi sangat kuat, tiba-tiba, pupil matanya tiba-tiba menyusut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kalau begitu, masuknya Ye ke pasar Shanghai sepertinya merupakan obat baru yang disetujui oleh Chu Yun, kan? Dia ingat apa yang telah menyebabkan banyak keributan sebelumnya. Obat baru Ye laris manis di beberapa kota sekitarnya dan menjadi terkenal, tetapi di Shanghai, obat itu dihentikan oleh Chu Yun. Pasien-pasien itu bersatu untuk menimbulkan masalah, akhirnya memaksa Chu Yun menundukkan kepalanya dan memohon persetujuan dari Tuan Ye, dan karena itulah dia dan Tuan Ye menjalin dendam. Kematian Chu Yun tidak ada hubungannya dengan ini. Faktanya, keluarga Chu telah mencapai level ini, termasuk Chu Feiyu yang dipenjara di Tianhai. Keluarga Chu kini berada dalam dilema. Chu Feihe berdiri, keterkejutan perlahan muncul di wajahnya. Meskipun dia masih tidak mempercayainya, memikirkannya sekarang, jelas bahwa Lin Yi telah merencanakannya beberapa bulan yang lalu. Dia memikirkannya dan merasa ngeri. Bagaimana dia bisa membayangkan seseorang benar-benar bisa menghitung hal jangka panjang seperti itu? Tidak mungkin, itu semua pasti suatu kebetulan. Chu Feihe menggelengkan kepalanya, tidak percaya bagaimana orang yang menantang seperti itu bisa ada. Ini benar-benar suatu kebetulan, tidak mungkin. Jika ini benar, lalu mengapa Lin Yi muncul di Tianhai jika dia memiliki kekuatan seperti itu? Mengapa dia tidak mengambil tindakan secara langsung? Dengan tingkat kekuatannya, tidak akan sulit menghadapi keluarga Chu, jadi mengapa membuang begitu banyak waktu dan tenaga? Bertepatan, ini pasti suatu kebetulan. Chu Feihe berkata dalam hatinya bahwa ini hanya kebetulan. Dia ingin memberi isyarat pada dirinya sendiri bahwa tidak mungkin keluarga Chu memprovokasi orang yang begitu buruk, karena jika ini masalahnya, keluarga Chu akan benar-benar dalam bahaya.
Pada saat yang sama, Tianhai, Chu Feihu merasa hidup akan lebih buruk daripada kematian. Dia bisa terluka dan terbunuh, tapi dia tidak bisa dipermalukan seperti ini. Di bawah terik matahari, mulutnya kering, dan dia diikat ke bum, seperti anjing, dipermalukan hingga berkeping-keping. Chu Feihu menggetarkan bibirnya, bunuh aku. Bunuh aku. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Dia tahu bahwa fotonya telah diambil secara online dan bahkan dikirim langsung ke keluarga Chu, untuk menurunkan moral keluarga Chu dan menamparkan wajah keluarga Chu. Keagungan yang akhirnya dibangun oleh keluarga Chu mungkin akan hancur berkeping-keping kali ini. Dia bahkan lebih khawatir keluarga Chu akan melakukan sesuatu yang tidak rasional karena hal ini, memberi Lin Yi alasan yang lebih baik untuk mengambil tindakan. Pria menakutkan itu, memikirkan keterampilan Lin Yi yang menakutkan, Chu Feihu tahu bahwa selama dia masih hidup, dia pasti akan dipermalukan oleh mereka hidup. Chu Feihu mengangkat kepalanya, air. Aku ingin air. Bibir pecah-pecah bahkan ada bercak darah yang keluar, dan kurang kering. Dia melihat ke kejauhan, mengetahui bahwa seseorang akan melihatnya, air. Beri aku air. Benar saja, tak lama kemudian, seseorang maju ke depan, membawakan segelas air mineral, membukanya dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa suap, orang tersebut pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadanya atau terlalu dekat dengan master level ini. Meski anggota tubuhnya patah, Chu Feihu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Jejak darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Orang-orang yang menonton di ruang pemantauan segera berdiri. Cepat, cepat, dia bunuh diri. Segera, pria yang mengantarkan air kembali, dia memeriksanya dengan hati-hati dan wajahnya sedikit berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa gigi Chu Feihu selalu menyembunyikan racun. Tetapi tenggorokannya terlalu kering dan dia tidak bisa menelannya bahkan jika dia tidak bisa menelannya. Ingin, tapi ambillah dengan minum air. Chu Feihu sudah mati. Dia membunuh dirinya sendiri. Berita itu dengan cepat sampai ke Yang Rong, yang membuatnya terkejut. Keteguhan Chu Feihu melampaui ekspektasinya, dan dia tidak tahu apakah itu akan mempengaruhi rencana Lin Yi. Menurut rencana Lin Yi, setelah menunggu 2 hari lagi, keluarga Chu seharusnya tidak bisa duduk diam dan tidak bisa memberikan pembayaran kembali kepada karyawan Ye, jadi mereka akan mengusulkan persyaratan lain sebagai imbalan atas Chu Feihu. Namun kini, Chu Feihu justru bunuh diri. Tuan Yang, apakah Anda ingin membawa orang pergi dulu? Chu Feihu sudah meninggal, dan keluarga Chu cepat atau lambat akan mengetahuinya. Begitu mereka mengetahuinya, itu mungkin mempengaruhi rencana. Yang Rong melambaikan tangannya, tidak butuh. Matanya berubah dingin, belum ada yang tahu. Selama kamu tidak membiarkan mereka mendekat, mereka tidak akan mengetahuinya. Hatinya cukup dingin, meski kejam, dia tetap bertahan. Jika Anda ingin mencapai hal-hal besar, jika Anda tidak kejam, Anda tidak akan bisa berdiri teguh. Permainan catur Shanghai sangat penting, dan sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi ke utara, dan ini juga merupakan titik penting untuk berhubungan lagi dengan organisasi laba-laba hitam dan membunuh mereka semua di dalam masa depan. Karena alasan ini, belum lagi keburukannya, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya sendiri, Yang Rong dapat menerima begitu saja. Tekadnya pun menjangkiti bawahannya. Ya, saya mengerti. Yang Rong meminta orang-orang untuk membuat pengaturan. Jika dia bisa menundanya sebentar, dia akan mencoba menundanya sebentar. Jika tidak berhasil, dia akan menemukan cara untuk mengubah rencananya ketika waktunya tiba. Tapi sekarang, itulah satu-satunya cara. Dia mondar-mandir, memikirkan tindakan pencegahan selanjutnya. Setelah kematian Chu Feihu diketahui oleh keluarga Chu, bagaimana reaksi mereka? Tindakan apa yang akan Anda ambil? Apakah itu akan mempengaruhi tata letak Lin Yi? Atau jika ada kejutan, dia harus mempertimbangkannya secermat mungkin. Tuan Lin sudah berada di Shanghai, menunggu tekanan terakhir pada keluarga Chu. Jika terjadi kesalahan saat ini, itu pasti akan mempengaruhi rencana. Yang Rong mengerutkan kening, memikirkan apakah ada solusi yang lebih baik. Jika terjadi kesalahan, itu karena dia tidak melakukannya dengan benar. Tepat ketika dia memikirkan jalan, ada sosok di luar pelabuhan, selalu menatap ke arah Chu Feihu dan memperhatikan setiap gerakan Chu Feihu. Dia melihat orang-orang membawakan makanan dan air untuk Chu Feihu, serta mengobati lukanya, tetapi tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang aneh. Chu Feihu tidak bergerak, tepatnya, dia tidak melakukan gerakan aktif apapun. Dia hanya mengangkat kepalanya, menundukkan kepalanya, dan membalikkan tubuhnya melalui tangan orang lain. Tidak, apakah tuan kedua sudah mati? Bersambung.